Halo semuanya, selamat datang di video gue. Kali ini gue mau bahas terkait ini nih, Honda PCX 160. Warnanya bagus banget ya, kan warnanya mantep banget, desainnya juga bagus banget. Ini motor keren. Pertama nih motor keren, motornya juga desainnya bagus. Kalian bisa ngelihat reviewnya lengkapnya di video yang ini ya. Dan kali ini gue mau bahas terkait hal-hal yang harus kalian waspadain ketika kalian punya motor PCX. Dulu gue punya motor PCX 2 tahun dan akhirnya gue jual karena ada beberapa hal yang menurut gue nggak cocok buat gue. Oke, kali ini gue kasih cerita latar belakang dulu teman-teman. Jadi gue dulu tahun 2021 sampai 2023 itu gue punya motor PCX ya, warnanya hitam. Dan kemudian gue jual. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang memang gue nggak suka. Nah, pertama dulu yang gue punya itu PCX ini masih pakai stangnya itu chrome ya, nggak dilapis cover begini. Ini lebih bagus sih sebenarnya menurut gua karena jadinya lebih rapi gitu ya. Kalau yang nggak di cover tuh kayak ada kabel-kabel gitu melintang, itu kayak yang kurang bagus aja gitu di mata. Nah, kita masuk ke dukanya dulu teman-teman. Sukanya nanti ya. Duka pertama adalah di sini teman-teman. Jadi PCX gue itu dulu pernah bongkar blok CVT ya kan. Nah, itu dibongkar di bengkel resmi, kemudian sudah dipasang, nggak pakai impact ya teman-teman, pakai manual biasa. Karena gue request untuk pakai manual waktu itu karena takut patah ya, atau pecah si murnya. Ternyata benar teman-teman, walaupun pakai mur biasa, skrup dan manual gitu ya, nggak pakai impact, itu tetap ada yang pecah, dan yang pecah nggak cuma satu, jadi ada 4 mur pecah, 4 baut pecah di sini, sorry. Nah, akhirnya waktu itu gue inden baut, dan bautnya ini gak ready teman-teman di dealer waktu itu ya. Jadi gue inden 2 minggu untuk beli baut si blok CVT ini. Nah, itu servis gue yang paling gue ingat sih teman-teman dari PCX. Cat PCX itu dia tuh bagus secara warna, mengkilap gitu ya, tapi dia punya ketahanan kayak gampang baret kayak gitu ya. Terus kemudian gampang menguning kalau warnanya putih, itu lebih cepat. Jadi lebih cepat baret, lebih cepat nguning kalau warnanya putih. Terus kemudian catnya tipis dibanding dengan Yamaha atau kompetitor lainnya kayak Bergman gitu. Nah, jadi gue sih waktu gue punya PCX ya, waktu itu gue bikin nano coating gitu biar nggak gampang baret, karena gampang baret banget kalau untuk PCX ini. Nah, kalau kalian mau ngisi bensin ini zaman dulu nih ya, ini PCX gue tuh selalu nyangkut. Ini nggak tahu nih yang sekarang sekarang sih kayaknya kelihatan enggak ya. Kalau dulu tuh nyangkut mulu teman-teman. Jadi gue seringnya tuh pas mau buka dia nggak bisa, terus kemudian dicungkil-cungkil baru gitu. Itu PCX tuh. Terus adalah mesinnya tuh getar banget. Jadi mesin ini tuh mesin 160 yang dibuat untuk kehematan. Memang dia jauh lebih hemat sedikit ya, nggak jauh deh. Memang lebih hemat daripada mesin 155-nya Yamaha. Tetapi drawbacksnya adalah mesin ini menimbulkan getaran yang lebih banyak. Dan itu kerasa sampai sini, sampai ke jok, sampai ke setang, sampai ke spion, sampai ke windshield depan, itu semuanya bergetar. Kemudian yang terakhir adalah ini teman-teman, suspensinya waktu yang gue punya itu agak keras. Kalau sekarang ini udah diperbaiki, suspensinya tuh sekarang lembut tapi gampang jeduk. Dari dulu tuh gampang jeduk, dulu tuh udah keras jeduk, sekarang lembut jeduk juga gitu ya. Itu teman-teman beberapa pengalaman gue yang dari dulu udah gue sampaikan. Kalau untuk suspensi ini kalian bisa ganti lah gitu ya. Tapi kalau untuk mesin, terus kemudian cat, kemudian mesin getar, cat, terus kemudian blok CVT tadi, mur-mur bautnya itu kayaknya memang bawaan motor sih gitu. Tapi kalau ini kalian bisa ganti. Nah, so far itu teman-teman duka-dukanya. Nah, sekarang sukanya adalah motor ini itu secara pengendalian tuh enak banget. Even perempuan pun bisa mengendalikan motor ini tuh bisa. Jadi perempuan bisa mengendalikan motor ini dengan nyaman dan dengan mudah. Jadi
Itu pertama, perempuan bisa mengendalikan motor ini dengan aman dan mudah, nyaman dan mudah. Terus kedua, gasnya itu bisa ditakar, nggak kayak mungkin let's say NMAX atau Lexi gitu ya. Dia tuh gasnya tuh ketika kita ngebetot begitu, itu langsung narik gitu ya. Tapi kalau ini tuh bisa ditakar teman-teman. Jadi karena dia tipenya kan untuk mengincar yang kehematan, jadi ditahan dulu RPM-nya di 6.000 atau 8.000 sampai ke kecepatan tertentu, baru kemudian bisa naikkan lagi RPM-nya ketika sudah memenuhi kecepatan tertentu juga, misalnya udah 80 km per jam, RPM-nya naik sendiri, kayak gitu. Itu gunanya untuk menghemat bahan bakar. Dan itu jadi membuat gasnya lebih ketakar. Jadi ada dua ya, sukanya ya. Gasnya lebih ketakar dan jadi lebih hemat bahan bakar. Walaupun bahan bakarnya nggak terlalu hemat-hemat parah sih. Yang gue rasakan kalau pakai ini tuh 1:42. Rutenya Jakarta Bekasi. Kalau misalkan pakai Lexi itu 1:40, 1:41 gitu. Nggak jauh-jauh beda sih. Nah, terus enaknya lagi di bagian seat, karena dia gede banget tuh. Yang pertama dia gede banget, helm half face masuk, bisa ditambahin jas hujan dan kawan-kawan lainnya tuh masuk semua. Terus kemudian ada stoppernya juga, jadi kalau misalkan kalian buru-buru gitu ya, kalian langsung angkat begini, set, nah tuh nggak jatuh. Dia ada stoppernya, bagus Honda. Terus kemudian yang terakhir adalah dari sisi posisi berkendara. Posisi berkendaranya enak, nyaman. Ini gue sepatunya, ukuran sepatu gue 43 ya, yang sebelah kanan gue nyeker sengaja tuh masuk ke dalam ya, normal, dan itu sampai ke atas loh. Ini sampai ke atas. Ini sampai ke atas teman-teman. Ya, bisa ke cover. Ini coba yang sebelah kiri yang pakai sepatu ya. Tuh, sampai ke cover ya, ke atas. Gitu. Untuk yang PCX facelift ini bagus untuk posisi berkendaranya. Dan dia juga untuk tinggi gue yang 170 cm dan berat gue yang 100 kg, ini menopang badan dengan enak. Ya, lekukannya bagus, lonjoran, lekukan di atas juga bagus. Nih, tangannya nggak terlalu nekuk ya. Bagus lah ini untuk PCX ini. Tapi baik lagi, kalau misalkan kalian mau ngincer berkendaranya enak, terus kemudian nyaman, hemat gitu ya, dan kalian nggak masalah dengan mesin yang lebih getar, kemudian beberapa drawbacks yang sudah gue sampaikan sebelumnya, kalian bolehlah pertimbangin PCX ini. Lumayan juga harganya dan harganya bertahan. Kalau kalian beli yang second, kalian jual lagi, itu juga harganya masih bagus. Kalau misalkan kalian beli yang baru terus kemudian kalian jual lagi mungkin beberapa tahun ke depan, itu juga harganya bagus banget teman-teman. Jadi rekomendasi untuk kalian yang mau punya PCX di angka 30-an juta, kalian bisa dapat motor ini 30-32, dan ini adalah motor yang bagus. Mantap nggak sih ini motor? Oke, gitu dulu aja teman-teman videonya. Harusnya udah menjawab keraguan bagi teman-teman semua yang mau ngambil PCX. Gue kasih tahu plus dan minusnya. Nah, untuk yang facelift ini ada review lengkapnya di thumbnail ini teman-teman. Boleh kalian cek ya di video ini. Thank you semuanya.